Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pustaka Berkah yang disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari demi hari bulan suci Ramadan ini kita sudah lewati, dan kini kita berada pada saat-saat yang sangat mendebarkan, karena saat-saat turunnya Lailatul Qadar. Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud sebetulnya dengan Lailatul Qadar. Dalam bahasa Arab, al-lail itu memang bisa dan bahkan lebih sering diartikan sebagai malam, al-lailah. Tapi dalam syair-syair bahasa Arab itu, al-lailah itu juga kadang-kadang berarti simbolik, yaitu keheningan, kesyahduan, kehangatan, kehusyuan, kepasrahan. Ya, itu juga bisa berarti al-lailah. Memang malam menampilkan kegelapan, tapi bukankah kegelapan itu menjanjikan keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kehusyuan? Jadi spirit al-lailah itu sangat penting untuk kita lakukan penjiwaan, bahwa suasana batin kita itu harus menampilkan al-lailah. Ada ketenangan yang sangat sejati di dalam diri kita, itu pangkalan pendaratan untuk meraih berkah yang paling utama. Malam hari itu sebetulnya paling bagus untuk melakukan kontemplasi. Itulah sebabnya mengapa hampir semua salat itu disyariatkan di malam hari. Coba kita lihat para pemirsa. Maghrib, Isya, nggak ada salat tarawih di siang hari. Salat witir, salat tahajud, subuh, ya malam hari. Yang salat di siang hari itu hanya duhur, asar. Kenapa? Sepertinya Allah tahu dan memang Maha tahu, hambaku kalau salatnya lebih banyak di siang hari jarang khusyuk. Kadang-kadang dia takbirnya Allahu Akbar, tapi isi kepalanya itu gentayangan kemana-mana. Tapi kalau malam hari, begitu dia takbir Allahu Akbar, apalagi kalau salat tengah malam, basah banjir air mata sajadahnya itu sendiri. Jadi energi malam hari itu paling bagus dipakai untuk beribadah kepada Allah. Energi di siang hari itu paling bagus dipakai untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi tugas manusia itu sebagai hamba, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua, tugas kita sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sekarang cara untuk meraih berkah dalam bulan suci Ramadan ini, hadirkanlah suasana kebatinan kita yang sangat sejuk, yang sangat tenang, sangat lapang dada. Lupakanlah seluruh dendam yang pernah bersarang dalam hati kita. Maafkanlah semua orang yang pernah menyakiti hati kita. Maka itu adalah suasana batin itu akan menjadi lapang. Lalu kita gantikan apa? Raihlah berkah malam bulan suci Ramadan, khususnya menanti Lailatul Qadar itu. Perbanyak tadarusan, ya, perbanyak zikir kita. Kalau perlu, ya itikaf, karena sekarang ini kan ada keterbatasan itikaf di masjid. Anggaplah rumah kita itu juga masjid. Karena Rasulullah bersabda, ya, al-ardu masjidun, rumah itu atau bumi, permukaan bumi itu juga masjid. Jadi dimanapun kita salat, itu sebetulnya adalah masjid buat kita. Pematang sawahnya para petani itu masjidnya. Perahunya para nelayan itu juga masjidnya. Ya, di sela-sela pohon para tukang kebun itu juga adalah masjidnya. Dimanapun kita sholat, maka itulah masjid. Al-ardu masjidun, kata Nabi. Alam semesta permukaannya itu adalah masjid. Nah, sekarang ini karena satu dan lain hal, terutama dengan adanya virus corona ini, kita sebetulnya bukan tidak boleh sholat di masjid, kita nggak boleh ngumpul banyak orang. Itu yang paling penting untuk saya tegaskan di sini. Nah, kalau kita datang ke masjid, jangan-jangan kita nggak bisa lebih khusyuk. Kanan kiri kita itu nanti itu batuk, waduh jangan sampai nanti kesemprot saya dengan virus ini. Akhirnya nggak khusyuk kita salatnya kan.
Nah, kalau kita salat di rumah bersama keluarga, memimpin salat tarawih, itu insya Allah, ya, jangan merasa berkurang Lailatul Qadarnya dengan beribadah di rumah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Manfaatnya banyak salat jamaah kalau di masjid, tapi tidak boleh mendahulukan itu, sementara yang sesuatu yang sifatnya daruri, yang sangat urgent, ini kita tanggalkan. Pada saat yang bersamaan juga, para pemirsa, mari kita menenangkan pikiran kita, mari kita melapangkan dada kita, ya. Bukan hanya kita, tapi ajaklah bersama seluruh keluarga, ya, berkontemplasi lebih banyak di rumah. Sungguh amal terpuji manakala kita mampu melakukan kesadaran kolektif satu keluarga, ya, bertahanus memusatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, insya Allah selain kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, kita juga nanti akan terhindar dari musibah apa yang kita takutkan selama ini. Para pemirsa, Lailatul Qadar banyak cara memang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Menanti Lailatul Qadar itu ada juga yang memitoskan Lailatul Qadar. Nah, ini perlu saya jelaskan. Apa yang dimaksud memistikkan, memitoskan Lailatul Qadar? Wah, pokoknya tunggu nanti pada air di mangkok ini nanti tiba-tiba beku. Wah, Lailatul Qadar datang. Nah, Lailatul Qadar itu sebetulnya sangat subjektif. Boleh jadi menurut kita ini Lailatul Qadar, tapi orang lain nggak ada tanda-tandanya kok itu. Rahasia Lailatul Qadar kapan turun hanya Allah yang tahu. Apakah acuannya itu Lailatul Qadar itu di Mekah? Berarti kita selisih 4 atau 5 jam. Ya, kalau di sana turun Lailatul Qadar di Mekah, kita sudah terlanjur siang di Indonesia. Kalau ukurannya Lailatul Qadar di Indonesia jam 12 siang, Amerika sekarang di bawah kita kan. Karena jam 12 siang di sini, jam 12 malam di sana. Jadi ukuran Lailatul Qadar itu berdasarkan tepatnya siapa. Maka itu sangat subjektif. Saya ingin tegaskan di sini para pemirsa, Lailatul Qadar itu makhluk. Tujuan kita beribadah itu untuk Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat Lailatul Qadar, mau nggak dapat Lailatul Qadar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku tidak peduli apakah ada Lailatul Qadar malam ini atau enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Mau malam ganjil, mau malam genap, mau malam awal, sampai terakhir, selalu konsentrasi puncak kepada Allah. Tidak terganggu dengan Lailatul Qadar. Karena kalau orang beribadah karena ingin dapat Lailatul Qadar, ya malam-malam genap itu nggak datang beribadah. Ya, sunat-sunatnya pendek-pendek. Tapi giliran malam ganjil, wah itu luar biasa. Nah, para pencari Tuhan, para pencinta Tuhan yang sejati, dia tidak akan terkonsentrasi beribadah hanya karena ingin Lailatul Qadar. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, jangan sampai kita memitoskan Lailatul Qadar seolah-olah yang kita sembah itu Lailatul Qadar, padahal Allah yang menciptakan Lailatul Qadar kan. Amalan-amalan yang baru kita lakukan, anggaplah itu tidak pernah cukup. Masih ada waktu tersisa untuk bulan suci Ramadan ini. Mari kita lebih banyak mengamalkan. Salat, bukan saja salat 5 waktu, tapi juga adalah salat-salat sunat qabliyah ba'diyah, baik muakkad maupun gair muakkad. Perbanyak zikir, bacaan ayat suci Quran, ya, tadarusan, iktikaf, dan yang tidak kalah pentingnya membaca buku-buku agama. Disinilah saat yang paling bagus untuk juga membaca buku-buku agama. Jangan hanya kitab-kitab putih, urusan duniawi yang kita baca, tapi kita nggak pernah memperhatikan urusan-urusan akhirat kita. Membaca buku agama juga penting loh. Sama pentingnya juga kita membaca Al-Quran, baca hadis. Nah, kalau hanya baca Quran, apalagi kita nggak paham artinya, tidak didukung oleh bacaan-bacaan kita tentang agama, nanti kita kualitas keagamaan kita, pemahaman keagamaan kita itu kurang. Nah, karena itu para pemirsa, untuk menutup acara ini, izinkan saya menekankan sekali lagi kepada para pemirsa semuanya, mari kita beribadah semata-mata karena Allah SWT, bukan motivasi ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mau dapat atau nggak dapat, itu terserah urusan Allah kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian para pemirsa, semoga kita mendapatkan berkah bulan suci Ramadan. Selalu ada jalan berkah untuk mendapatkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Pustaka Berkah yang disponsori oleh